Maaf videonya kepotong ya. Wah, ini apa namanya? Notifikasi dari Tri ini ganggu banget ya. Kadang mereka itu tiba-tiba muncul pop up apa namanya? Pilihan paket gitu. Jadi buat Tri ini masukan nih, pop up kalian tuh mengganggu banget tuh. Ya SMS biasa aja nggak usah jadi pop up kali. Jengkel jadinya. Cerita berawal ketika kapal induk luar angkasa baru milik Federasi Bumi White Base mendarat di salah satu koloni luar angkasa bernama Site 7, di mana terdapat markas rahasia Federasi dalam pengembangan senjata baru mereka. Namun kapal perang tersebut telah diikuti oleh beberapa Mobile Suit pengintai Zion, namanya Zaku ya, dan itu nanti berwarna hijau, yang sedang memiliki proyek rahasia Federasi di koloni tersebut. Salah satu anggota pengintai tersebut melanggar perintah dan menyerang koloni, sehingga banyak penduduk koloni tewas dan beberapa diantaranya mengungsi ke White Base. Salah satu dari penduduk koloni, Amuro Ray, secara tidak sengaja menemukan senjata rahasia milik Federasi, yaitu sebuah Mobile Suit dengan nama kode RX-78 Gundam atau Gundam. Jadi ini RX-78 yang 78, tapi ini generasi kedua berikutnya ya. Jadi ya pengembangan dari yang dipiloti oleh Amurore. Tapi bentuknya sama kayak gini, cuman beda di bagian sini deh. Ini harusnya kalau yang dipilotin sama Amurore ininya kuning gitu ya. Terus dan salah satu penduduk koloni dengan mengendari mobil suite baru itu, Amuro berhasil mengalahkan pasukan pengintai Zion yang menyerang. Setelah serangan di koloni Site 7, para pengungsi yang selamat termasuk juga Amuro menjadi kru kapal White Base demi bertahan di tengah-tengah amukan perang. Jadi ini kapal perang White Base ini yang benar-benar kru dari militer itu nggak banyak ya. Salah satunya dipimpin sama Letnan Bright ya. Ada Mira itu dia punya lisensi pesawat, akhirnya dia jadi pilot. Di tengah perjalanan, para kru White Base tak jarang dipertemukan dengan banyak serangan dari pasukan Zion yang dipimpin oleh panglima perang mereka yang tersohor bernama Char Aznable. Jadi dia yang pakai topeng tuh. Nah, dia itu nanti mengendarai Zoku Red apa ya? Saya kalau lupa. Yang warna merah pokoknya. Walaupun begitu, Char sebenarnya memusuhi keluarga pemimpin Zeon, yaitu keluarga Zabi yang telah merenggut nyawa Zeom Dekan. Nah, ini jadi alasan kenapa di pertempuran di bumi itu dia mengorbankan ini ya, siapa? Gumra apa siapa itu? Pemimpin Zeon sebelumnya sekaligus ayah dari Char yang bernama asli Casual Remdekun. Walaupun saling bermusuhan di medan pertempuran, Char seringkali menggunakan kru White Base terutama Amurore untuk membunuh seluruh anggota keluarga Zebi dalam usahanya untuk membalas dendam. Amuro juga bertemu dengan ceritanya dengan prajurit wanita Zeon bernama Lala Sune. Ini belum muncul ya. Nah, ini mungkin nanti di film ketiga mungkin ya. Namun tak sengaja membunuhnya ketika menghadapi Char, sehingga memperkuat permusuhan di antara keduanya. Di akhir cerita, pasukan antaraksi Federasi Bumi menyerang markas terakhir Zion, yaitu benteng Bawaku. Di tengah pertempuran, Amuro kembali bertarung dengan Char dan saling menyalahi satu sama lain perihal kematian Lala. Sadar karena lupa akan musuh utamanya, Char menghentikan perang demi membunuh anggota terakhir keluarga Zabi yang masih hidup, yaitu Kisilia Zabi. Ini belum muncul, mungkin nanti di film ketiga. Setelah pasukan Zion berhasil dikalahkan, Amuro dipertemukan kembali dengan sahabat-sahabatnya, seluruh kru White Base yang berhasil selamat. Nah, gitu teman-teman, rangkuman ceritanya dari film 1, 2, 3 Mobile Suit Gundam ya. Dan untuk reviewnya, menurut saya ya di tahun itu ya, bayangin ya, tahun 1981, dan secara teknologi pembuatan anim juga masih terbatas ya, tapi bisa menghadirkan cerita dan imajinasi yang begitu keren ya gitu ya. Bagaimana manusia kemudian membuat koloni di luar angkasa, kemudian tentang Mobile Suit Gundam yang jadi senjata pertarungan di masa depan. Dan yang menurut saya salah satu yang membuat film Gundam itu menarik selain mecha atau robot-robotnya itu juga jalan ceritanya, intriknya. Jadi
saya nggak tahu ya si penulisnya itu punya referensinya itu dari mana, tapi kan sebenarnya nggak asing seperti Zion itu kan ya, di dunia nyata itu ada gerakan Zionisme ya, bagaimana keturunan Yahudi yang menyebar pasca peristiwa Holocaust itu kemudian melakukan gerakan pulang kembali ke tanah yang dijanjikan katanya di yang sekarang jadi Israel itu Yerusalem ya. Mereka kan mengatakan Yerusalem itu harusnya jadi eh, hak mereka gitu itu. Dan terus tentang Zion itu juga kita pernah dapati di ceritanya film The Matrix ya, dan kurang lebih sama lah perlawanan sekelompok manusia yang ingin merdeka dari sebuah federasi gitu. Tapi dalam hal ini Zion ini di Gundam Universe itu antagonis gitu, dan protagonisnya Federasi Bumi, walaupun juga nggak semua Federasi Bumi itu baik gitu. Kemudian bagaimana konflik-konflik politiknya, bagaimana konflik peperangannya itu menarik ya. Jadi dari sekian banyak series dan filmnya itu, ini film original yang 1, 2, 3, kemudian di Gundam Orphan Blood itu juga sama tentang kalau ini lebih ke federasi yang kemudian sudah berlebihan, dan antagonisnya atau protagonisnya yang jadi pahlawannya itu dari kalangan pejuang kemerdekaan atau kebebasan, dan itu latarnya banyak menyinggung di Timur Tengah gitu. Nah, kalau di Gundam Exia atau 000 Celestial Being itu tentang kehadiran Celestial Being ya. Jadi itu benar-benar pihak ketiga yang tidak tergabung dalam federasi maupun apa istilahnya separatis, tapi mereka itu dalam tanda kutip kayak menjaga perdamaian. Jadi ya nggak kayak PBB juga ya, kayak apa ya, jadi dia itu entitas terpisah pihak ketiga. Jadi kalau nanti federasi atau apa yang sudah melakukan aliansi militer, mereka bakal intervensi, karena kalau sudah terbentuk aliansi militer tuh peperangan pasti ada di depan mata gitu, bakal terjadi peperangan gitu. Nah kalau The Witch from Mercury ini secara intrik sebenarnya nggak beda jauh tentang bagaimana konflik Spesian dan Earthian dari koloni yang ada di bumi dan koloni yang ada di luar angkasa. Bagaimana yang di bumi itu merasa ya ketimpangan sosial, ekonomi, kemudian politiknya juga dan segala macam, sehingga mereka lebih resisten. Jadi ya tergantung sudut pandangnya ya. Kalau Artian itu apa yang mereka lakukan itu disebut perjuangan. Nah, kalau Spesian yang melihat konflik-konflik yang dilakukan oleh Artian itu, perlawanan itu ya sebagai aksi terorisme. Ini sebenarnya kayak bagaimana dunia barat dan Eropa memandang Timur Tengah gitu ya. Yang Timur Tengah menganggap mereka perjuangan, yang orang barat menganggap itu aksi terorisme gitu. Nah, itu menarik di Scarlet Witch karena dibumbuin ini temanya anak sekolah dan segala macam gitu. Jadi awal-awalnya itu ya mungkin mencoba untuk menyesuaikan dengan penontonnya generasi sekarang gitu ya. Tapi secara konflik gitu, dan lebih ke perusahaan sebenarnya ya, konflik-konflik perusahaan juga dimasukkan, bukan hanya antar federasi gitu. Oke teman-teman, saya pikir itu dulu untuk review kita kali ini, yaitu anime versi movie dari Gundam 1, 2, 3. Nah teman-teman yang mau nonton bisa langsung ke channel YouTube-nya Gundam Info. Di situ official, jadi legal, jadi apa namanya, aman lah gitu. Dan hari ini 18 Juni 2023 nanti film yang ketiga itu bakal rilis jam 6 sore ya. Nah kalau yang Gundam Witch from Mercury itu, The Witch from Mercury itu tayang tiap hari Minggu jam 4 sore di channelnya Gundam Info. Selain itu ada di OTT video kayak ada juga ya, OTT video ada juga.
Oke, ada dua part ya karena tadi keputus tiba-tiba. Silahkan tonton videonya, jangan lupa like, share, and comment. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Dan saya Gundam RX78NT1 pamit dulu. Sampai jumpa.